Lebaran tahun ini menjadi momen yang berbeda bagi Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang akrab disapa Bu Cinta. Biasanya tampil kompak dalam berbagai kesempatan, kali ini pasangan tersebut terlihat menjalani sholat Id secara terpisah di lingkungan rumah mereka di Ciumbuleuit, Kota Bandung. Atalia tiba lebih dahulu ditemani oleh ibu dan kakaknya, sementara sang suami datang belakangan melalui jalur yang berbeda. Bahkan usai sholat, keduanya pun pulang secara terpisah dengan Ridwan Kamil yang memilih untuk berjalan menuju rumah lebih dahulu dari sang istri. Idul Fitri bersama dengan warga di sekitar rumah menjadi kebiasaan rutin kami. Momen tersebut semakin menarik perhatian publik karena terjadi di tengah berbagai isu yang menimpa Ridwan Kamil, termasuk tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana dan dugaan korupsi yang membuatnya jarang muncul di media sosial. Saat ditanya terkait dua kasus tersebut, Ridwan Kamil enggan memberikan komentar. Sembari jalan menunduk tanpa ditemani siapapun, ia menanggapi singkat dengan menjawab bahwa semua itu ditanyakan ke kuasa hukumnya saja. Pakai ahli hukum kan, dan tim hukum aja. Makasih ya. Oh, siap. Kasih kempunten. Permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan beliau sudah yang bersangkutan LN sudah meminta maaf atas kasus ini. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, itu adalah perzinahan. Kalaupun terlahir anak di luar pernikahan itu, maka anak itu anak zina dan itu tidak berhak untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Kalau anak perempuan, ayah biologisnya tidak bisa menikahkan dia nantinya. Nah, bahkan tidak wajib ya seorang ayah biologis itu untuk menafkahi anak zina tadi. Secara kemanusiaan anak itu layak untuk hidup, untuk disantuni. Ya, itu bukan kewajiban ya, tapi itu kemanusiaan. Tapi itu mestinya dijadikan aib, bukan untuk diumbar, dibangga-banggakan. Oh, aku punya anak di luar pernikahan, anak zina. Itu namanya orang yang tidak paham agama. Kalau sudah terbongkar aib ini, Bang, kalau hukum Islam ditegakkan, nah, maka konsekuensinya dirajam. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Hal serupa juga dilakukan Atalia Praratya. Ia enggan berkomentar terkait beberapa kasus yang menimpa suaminya tersebut. Atalia sendiri pun memilih untuk tidak mengunggah foto kebersamaan di hari raya, tetapi tetap membagikan pesan bijak tentang makna Idul Fitri dan pentingnya memaafkan. Idul Fitri bersama dengan warga di sekitar rumah menjadi kebiasaan rutin kami. Oke, siap. Hari ini kenapa memilih di sini, Bu, salat Idul Fitrinya? Karena kami tinggal rumah di sini. Oh, nggak milih di kabupaten, di rumah Ibu mertua? Karena rumah kami di sini, kami berdomisili di sini, jadi kami bersama dengan warga kan sudah terbiasa saling berinteraksi, jadi rasanya ya lebih tepat untuk makan di sini. Nah, kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak tidak mau gitu. Nah, yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah ML dengan si LM, ya kan? Istri daripada Ridwan Kamil ini adalah seorang anggota DPR. Kalau dia tahu, dia buka-bukaan aja, nggak apa-apa. Tinggal dia memaafkan suaminya, kemudian suaminya menjalani kehidupan. Kayak Bill Clinton ketika Monica Lewinsky mengaku dihisap kemaluannya oleh Clinton. Jawaban seorang Hillary Clinton adalah persoalan Amerika ini bukan perselingkuhan, tapi bagaimana seorang pemimpin bisa menata masyarakat Amerika menjadi lebih adanya persamaan hak asasi, kemudian pembangunan mental, ideologi, keadilan, dan kemakmuran. Nah, dan ini sangat mempengaruhi karena tokoh Sunda ini tidak banyak sekali. RK adalah seorang figur yang kemungkinan bisa satu-satunya ketika itu yang bisa menjadi pimpinan nasional. Hanya dia tidak terlalu ambisi sehingga dia tertunda untuk menjadi wakil presiden atau presiden Republik Indonesia 2024 kemarin. Sebelumnya juga sempat viral rekaman video lama Atalia yang membahas pandangan soal kesetiaan dalam pernikahan. Atalia dengan tegas menyatakan bahwa tidak mau diduakan oleh suaminya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa jika sang suami mendua, Atalia lebih memilih untuk melepaskan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemarin aja, sama siapa aja, tuh nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh, karena ya saya bilang, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua, misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu, berarti sudah tidak bersama saya lagi. Hatinya silakan beli orang lain. Menurut saya bukan hanya beliau aja ya, mungkin semua orang juga ada gitu, ada sisi lain dari kehidupannya yang kita semua nggak tahu gitu. Tetapi kan sekarang yang kemudian menjadi sesuatu yang kemudian viral, kayaknya nggak mungkin orang ini, sepertinya tidak memungkinkan karena dia kelihatannya sayang sama keluarga gitu. Saya kalau melihat gini karena beliaunya itu juga kan aktif di medsos, berarti kan banyak followernya, banyak orang yang melihat beliau itu. Nah kemudian pada waktu ada kejadian seperti ini, siapapun orang yang mengidolakannya pasti akan kemudian merasa kayak terbohong, kayak kemudian yang menjadi yang sakit hati lebih kepada orang-orang yang jadi netizen itu daripada mungkin keluarganya sendiri gitu. Terpisahnya Ridwan Kamil dan Atalia saat sholat Id memunculkan berbagai spekulasi di kalangan netizen. Ada yang menduga bahwa Atalia menjaga jarak karena masih merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka sengaja menghindari sorotan media. Kalau menurut saya ini sesuatu yang memang nggak ada orang yang mengharapkan, tetapi pada waktu ini terjadi, pasti sebagai seorang istri tidak bisa menerima kenapa ini kok sampai kejadian pada dirinya gitu. Akibat dari apa, kurang saya apa, itu pasti pertanyaannya. Dan kalau menurut saya sebagai keluarga, orang itu harus saling berbicara. Benarkah ini? Jangan kemudian berbohong lagi kepada pasangannya. Apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa sampai jadi seperti ini? Kan nggak mungkin nggak ada api, ada asapnya gitu ya. Jadi pasti ada sesuatunya. Saya juga nggak tahu apakah ini ada ya zaman sekarang kan pengalihan dari kasus satu ke kasus yang lain. Tak ayah banyak orang yang merasa sangat prihatin, khususnya terhadap Atalia. Jika memang benar sang suami bermain api di belakang bahkan sampai memiliki anak. Pertanyaannya kan adalah bisa berkomunikasi nggak dengan baik terhadap pasangannya atau suaminya sehingga bisa tahu apa yang terjadi gitu. Manusia bisa hilaf. Tapi kemudian apa nih yang membuat ini terjadi? Terus kemudian apa yang terjadi? Kenapa saya salah apa? Kenapa kok kamu sampai ini seperti itu? Itu menurut saya kan orang yang paham akan agama udah tahu kalau ini sesuatu yang dosa. Kalau dari sisi moral juga ini adalah perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang baik. Makanya istrinya pasti nggak memperkirakan karena karakteristik suaminya digambarkan dengan sesuatu yang positif. Tiba-tiba terjadi ini. Lantas, akankah rumah tangga Ridwan Kamil dan Bu Cinta kandas di tengah jalan akibat prahara yang belakangan tengah panas menjadi sorotan tersebut?